Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kerugian dari kereta cepat ini mencapai 7,2 triliun. Bayangkan ya, ini tidak tanggung-tanggung loh kerugiannya begitu. Kalau rugi triliunan setiap tahun, ini gimana coba ya? Di tahun-tahun sebelumnya kerugiannya kalau nggak salah 59 miliar begitu kan. Kalau ini terus-menerus dilakukan rugi 7 triliun, rugi 10 triliun, wah ini setiap tahunnya mending diberikan kepada rakyat Indonesia begitu. Tidak usahlah sok-sokan memakai kereta cepat di situ. Pendidikan yang paling utama begitu. Apa yang kemudian diinformasikan oleh Kompas ini menyatakan bahwa sekitar 7,2 triliun mengalami kerugian yang sangat luar biasa. Dan ini kerugian fantastis. Ini proyek kereta cepat dibalik rugi jombo BUMN Wijaya Karya. Ini kalau setiap tahunnya rugi ini bagaimana? Nah, inilah akibatnya punya pemimpin tidak memperhitungkan situasi dan kondisi dan kebutuhan masyarakatnya. Ya, seorang Jokowi tidak memikirkan bagaimana rakyat kecil, ya. Kalau seperti ini terus siapa yang bisa bertanggung jawab? Ya, di detik-detik akhir apakah ditanggung jawabkan kepada seorang Jokowi? Ya, gini gimana logikanya begitu kan? Ini uang rakyat loh. Kalau ini dibebankan pada APBN, wah anjlok APBN kita, ya. Anjlok. Masyarakat bisa dicekik, pajak akan naik drastis di situ begitu. Makanya saya agak marah besar ya kalau ada proyek-proyek ambisius yang tidak jelas ya, yang kemudian kerugiannya begitu fantastis begitu kan. Dan ini nih yang kita lihat saja realitasnya bahwa masyarakat hari diambang kebingungan, apalagi presidennya ya. Tetapi ya inilah kalau hasil politik mereka begitu. Kalau bukan hasil dari keperluan masyarakat yang ada saat ini. Coba kita baca ya. BUMN WK dikabarkan menderita kerugian cukuplah besar akibat beban bunga lantaran harus membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau HUS ya. Bahkan satu sisi yang penting jangan disalahgunakan. Kebetulan ada objek ya, ada objek proyek yang rugi. Bisa ditambahin sekalian ruginya untuk menutupi biaya rugi tempat lain. BUMN katanya rugi, sangat rugi luar biasa begitu kerugian mereka ya. Ya nggak apa-apa rugi, tapi kan hebat punya kereta cepat. Tanda bahwa Indonesia negara maju ya. Bahkan pemikiran dari mana itu? Hanya orang-orang tolol yang berpikir seperti itu. Ini komentar dari netizen ya. Ini komentar dari netizen. Belanda aja rugi membangun kereta cepat. Yang penting anak cucu kita menikmati hasil dari nenek moyangnya. Kita harus meninggalkan juga seperti yang dilakukan nenek moyang kita. Kira-kira pekerjaan apa yang cocok untuk saya, Pak? Ini komentar dari netizen banyak sekali begitu kan. Makanya sejak awal jangan bangsa kita, rakyat kita, Indonesia kita begitu kan ya. Jangan sok-sokan membangun ini, membangun itu kalau masih dibebankan pada APBN. Kalau masih dibebankan pada rakyat di situ. Kalau dibebankan masih ngutang begitu kan ya. Dan yang kita lihat saja kerugian sekarang itu sudah berapa begitu kan. Ya, kerugian kita itu sudah berapa sekarang? 7,2 triliun. Ya, dibandingkan sebelumnya begitu. Sebelumnya 59, berapa miliar begitu kan ya. Inilah kalau akibatnya tidak punya pemimpin ya, punya pemimpin yang tidak ya diperhitungkan kembali. Kalau sok-sokan membangun ini, membangun itu, anak kecil aja bisa begitu kan ya. Anak kecil aja bisa, yang penting ngutang. Ini gimana logikanya? Kacau ya, kacau. Menurut saya pribadi kacau di situ. Makanya sampai hari ini kita lihat saja masyarakat Indonesia ya dengan ekonomi yang begitu pas-pasan ya, cari pekerjaannya saja susah begitu kan ya, ditambah dengan adanya seperti ini kan kacau begitu kan ya. Semuanya kan tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya baik ya kasihan kepada rakyat kecil ya bisa saja tidak ada kereta cepat ini begitu. Ini proyek kereta cepat Jakarta-Bandung KCJB atau HUS disebut-sebut menjadi salah satu kontribusi besar membengkakkan kerugian yang dialami PT Wijaya Karya. Sepanjang tahun 2023 perusahaan konstruksi plat merah ini menderita rugi sebesar 7,2 triliun. Kerugian perseroan ini meningkat sangat besar dibandingkan pada tahun 2022 yang mencapai kerugian 59,59 miliar. Bayangkan
Bayangkan ini uang loh begitu kan ya. Ini uang loh. Kerugiannya kok sampai segitu begitu. Kerugian Wika ini jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang juga dialami BUMN karya lainnya. PT Waskita Karya Tbk yang pada 2023 mencapai kerugian 3,77 triliun. Bayangkan. Ini kan sudah jelas begitu kan ya. Semuanya berapa triliun kerugian kita begitu. Artinya kalau rugi ya kok masih dipertahankan, kan begitu logikanya. Kalau jangka panjang oke lah jangka panjang. Tapi kita lihat saja seolah-olah kita ya bangsa kita kereta cepat ini terjebak pada pola-pola orang-orang Cina begitu kan. Ya orang-orang Cina sangat luar biasa mereka. Dikit-dikit Cina, dikit-dikit Cina. Ya Indonesia itu sering terafiliasi kepada Cina begitu. Dalam soal bisnis ini, keuntungannya pasti rugi begitu kan. Ya, memang gimana begitu. Pada akhirnya saya pribadi berasumsi bahwa kalau bangsa kita tidak siap, janganlah ya gerasa gerusu membangun ini membangun itu. Toh pada hakikatnya di situ kan tidak ada rekam jejak kampanye seorang Jokowi membangun membangun kereta cepat dan membangun IKN ini begitu kan. Ya, nampaknya seorang Jokowi ya ingin ya seperti negara-negara yang lainnya, tapi apalah daya, anggaran kita masih belum cukup begitu kan. Ya semua pemimpin punya keinginan seperti itu. Dibandingkan rakyat dikorbankan, ya mending nggak usah aja begitu. Sepanjang tahun 2023 perusahaan konstruksi plat merah ini menderita rugi sebesar 7,12 triliun. Kerugian perusahaan ini meningkat sebesar dibandingkan tahun 2022 yang mencatat kerugian 59,5 miliar. Bahkan mengutip dari konten Direktur Utama Wika yang Budi Waksito menyebutkan dua faktor menjadi penyebab utama pembengkakan kerugian, yakni beban bunga dan beban lainnya. Bahkan beban bunga meningkat akibat perusahaan harus menerbitkan surat utang obligasi untuk urunan membiayai mega proyek kereta cepat US. Beban lain yang ditanggung termasuk beban provisi dan beban administrasi dari utang yang diperoleh oleh Wika. Agung menyebutkan Wika sendiri menyetor modal cukup besar ke kereta cepat ya US melalui PSBI, di mana dana yang digelontorkan mencapai 6,1 triliun. Penyertaan saja sudah 6,1 triliun untuk ya konsorsium proyek kereta cepat Jakarta Bandung. Kemudian yang masih dispute atau belum dibayar sekitar 5,5 triliun sehingga hampir 12 triliun. Wah, kacau begitu ya. Yang jadi masalah, dana yang disetorkan ke konsorsium untuk pemodalan kereta cepat diperoleh Wika melalui penerbitan utang. Praktis ya, perusahaan harus terbebani dengan beban bunga yang tinggi. Mengapa BUMN ikut menanggung rugi? Sebagai informasi saja, setelah dilakukan audit penyeluruh ya proyek kereta cepat Jakarta Bandung mengalami pembengkakan biaya sebesar 1,2 miliar dolar. Ya, angka tersebut merupakan hasil audit dari setiap negara yang kemudian disepakati bersama pihak Cina dan Indonesia. Dengan demikian, biaya total proyek yang berlangsung 2016 kini mencapai 7,2 triliun miliar dolar Amerika, di mana sebagian besar pendanaan ya berasal dari pinjaman Cina. Utang sebesar itu ya dibebankan ke KCEC sebagai operator sekaligus pemilik konsesi. Pembayaran angsuran pokok maupun bunganya akan ditanggung konsorsium KCEC. Konsorsium ini juga ikut menanggung rentang ya bila KCEC mengalami kerugian. Konsorsium ini melibatkan 9 perusahaan. Dari Indonesia ada 4 BUMN yaitu Wijaya Karya, Jasa Marga, Perkebunan Nusantara ya 8 dan KAI sebagai pimpinan konsorsium. Bayangkan ya, semuanya kalau ini dibebankan di situ ya jelas ada kerugian-kerugian besar begitu kan ya. Nampaknya seorang Jokowi ya masih santai-santai aja sih sebenarnya. Padahal BUMN-nya rugi akibatnya itu begitu, menutupi kerugian-kerugian yang ada selama ini. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.